Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Berikut ini pengertian korupsi yang didefinisikan oleh Robert Klitgaard. Selanjutnya, pengertian korupsi secara yuridis berdasarkan perundang-undangan. Dari beberapa pengertian korupsi yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Katakan tidak pada korupsi. Ada 7 macam bentuk-bentuk korupsi. Mari kita pahami satu persatu ya. Pertama, merugikan keuangan negara. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua adalah suap menyuap, di mana seorang penyuap berusaha memberi sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhannya. Bentuk yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, yaitu menggelapkan uang atau dokumen untuk kebutuhan pribadinya. Bentuk yang selanjutnya adalah pemerasan. Seseorang memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadinya. Yang kelima adalah perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan yang kita lakukan sudah dikatakan korupsi. Bentuk yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan atau conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Yang ketujuh adalah gratifikasi. Maksudnya adalah seseorang memberikan hadiah kepada orang lain dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Lalu, apakah yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi? Untuk itu, kita mengenal dengan Ghosn Theory. Ghosn Theory ini merupakan perpaduan kata greeds atau keserakahan, opportunities atau kesempatan, needs kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Itu disebabkan karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Selanjutnya ada 9 nilai dasar anti korupsi. Mari kita lihat satu persatu ya. Nah, jika dilihat, poin yang pertama adalah jujur. Tentunya kita semua paham kan mengapa kita harus menanamkan kejujuran dalam diri kita. Hal itu dikarenakan
Kalau kita menanamkan sifat jujur, maka kita akan terhindar dari praktik korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Cara menghindari perilaku korupsi antara lain yaitu 1. Penanaman kejujuran sejak dini. 2. Kedisiplinan dan taat pada hukum yang berlaku. 3. Kesadaran mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. 4. Bayar utang dengan disiplin. 5. Memiliki gaya hidup yang sesuai kemampuan. 6. Fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab kita. 7. Hidup sederhana dan bersyukur. 8. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa setiap amal baik maupun buruk selalu dicatat oleh Tuhan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak tindak pidana korupsi bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama kita akan membahas mengenai dampak tindak pidana korupsi bagi dirinya ataupun individu. Yang pertama, korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak. Yang kedua, meningkatkan ketamakan dan kerakusan terhadap penguasaan, aset, dan kekayaan korupsi. Yang terakhir, korupsi juga akan menyebabkan hilangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, dampak tindak pidana korupsi bagi keluarga. Tentu akan menyebabkan pihak keluarga tidak nyaman, bahkan parahnya lagi tidak mampu menerima kenyataan. Bahkan terjerumus kepada hal-hal yang sejatinya merugikan diri sendiri. Misalnya, ada salah satu anggota keluarga yang frustasi ke jalur yang salah, mabuk-mabukan, judi, narkoba, dan lainnya. Yang pastinya itu semua tidak kita inginkan terjadi. Selain itu, aktivitas keluarga yang terdampak korupsi bisa terganggu. Misalnya, aktivitas di bidang usaha atau bidang lainnya yang digeluti. Pokoknya semua pasti akan hancur berantakan. Ketika salah satu dari keluarga tersebut tertangkap karena korupsi, akan berdampak buruk terhadap anggota keluarga. Tentunya saja, tingkat emosional seorang istri atau pihak keluarga lainnya tidak stabil atau tidak dapat terkendalikan, sehingga menyebabkan berdampak buruk terhadap psikologis seorang anak. Yang ketiga, dampak tindak pidana korupsi bagi masyarakat. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pimpinannya, melambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, tingginya kemiskinan dan kriminalitas tidak dapat dihindari lagi akibat hak mereka diambil oleh koruptor. Penyimpangan terhadap anggaran terjadi di mana-mana sehingga berdampak kemiskinan pada masyarakat, seperti penyalahgunaan pembagian dana desa, ketidakadilan dalam memilih masyarakat untuk mendapat bantuan. Dan yang keempat, dampak tindak pidana korupsi bagi bangsa dan negara. 1. Negara akan mengalami kerugian di bidang ekonomi khususnya keuangan. 2. Negara akan dipandang rendah oleh negara lain. 3. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara. 4. Menurunnya investasi. 5. Meningkatnya ketimpangan pendapatan. 6. Ketidakseimbangan finansial negara. 7. Penghasilan pajak negara berkurang. 8. Ancaman inflasi. 9. Penurunan kualitas barang dan jasa. 10. Meningkatnya utang negara. 11. Mengganggu stabilitas umum. 12. Terbatasnya akses. 13. Banyaknya penyakit yang sulit tertangani. 14. Terjadinya kebangkrutan negara. Dan yang terakhir, negara tidak akan pernah maju. Katakan tidak pada korupsi.